Ini orang hafal Quran. Ustaz. Loh, korek api neraka itu ustaz. Korek api neraka. Itu bukan perampok, bukan pezina, tapi ustaz. Imam, kiai. Nabi SAW mengatakan, awwalu man tusa'ar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Yang menjadi korek api neraka pada hari kiamat itu 3. Alimun wa qari'ul Quran, syahid, jawad. Yang pertama orang yang alim, yang hafal Al-Quran. Yang kedua orang yang mati syahid di medan perang. Yang ketiga orang kaya raya yang dermawan. 3 orang ini dalam sejarah manusia selalu dimuliakan. Orang yang alim, orang yang hafal Al-Quran selalu dikasih panggung untuk ada di depan. Orang yang mati syahid biasanya dimakamkan di tempat-tempat khusus. Ini pemakaman para syuhada. Kita tahu pemakaman syuhada Uhud, syuhada Badar. Di Indonesia mungkin kita lihat taman-taman makam pahlawan. Ya. Yang ketiga orang kaya raya yang dermawan. Oh, selalu namanya disebut-sebut oleh manusia. 3 orang ketika disidang, yang alim ditanya, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Dia mengatakan, ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan kepada aku belajar ilmu agama ini untuk mendapatkan keridhaanmu. Aku ajarkan kepada manusia untuk memberikan manfaat kepada mereka, dan aku menghafal Al-Quran dan membacanya untuk mendapatkan keridhaanmu. Itu lisan yang berbicara seperti itu. Tapi Allah melihat kepada hati. Allah mengatakan, kadzabta, bohong, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau belajar supaya mendapatkan gelar alim, kiai, ustaz. Dan engkau menghafal Al-Quran untuk mendapatkan gelar al-qari. Orang yang bacaannya bagus, orang yang hafal Quran, dielu-elukan oleh masyarakat. Wa qad qil, dan yang engkau inginkan sudah dikatakan di dunia dulu. Sudah selesai. Maka ini orang dilemparkan ke neraka. Yang kedua, orang yang mati syahid. Dia mati benar di medan perang. Dan peperangannya bukan perang abal-abal. Peperangan menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Dan ketika dia tewas, dia tidak dimandikan. Dia dikuburkan dengan darah-darahnya. Dia tidak disolati. Dia dimasukkan ke kubur sana. Karena ada banyak fadilah buat orang-orang yang mati syahid. Ketika dia disidang ditanya, apa yang kau kerjakan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan? Orang ini mengatakan, qataltu fika hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku tewas. Kata Allah, kadzabta, bohong. Bohong. Innama qatalta liyuqala jari. Engkau berjuang hanya untuk mendapatkan gelar pahlawan, mendapatkan gelar seorang pemberani, pembela kebenaran. Wa qad qil, dan sudah kau dapatkan di dunia, selesai. Mungkin namanya disebutkan sebagai pahlawan-pahlawan, tercatat dengan tinta emas di atas lembaran-lembaran perak yang akan dikenal sepanjang masa. Tapi apa gunanya kalau ternyata dia nggak ikhlas? Yang ketiga, orang yang suka berbagi, orang kaya raya. Jawab di sidang, Allah tanya, apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat yang kau berikan kepadamu? Orang ini menjawab, ma min sabilin tuhibbu ayyunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang engkau suka harta yang kau berikan kepadaku untuk diinfakkan di sana, kecuali aku sudah berinfak di jalan-jalan itu laka, lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Masjid dia bangun, sekolah dia dirikan, yatim piatu dia santuni, janda-janda dia bangunkan rumah, dia berangkatkan orang haji, dia berangkat ke orang-orang umroh, dia berikan beasiswa kepada para penuntut ilmu. Ini orang soleh. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Innama anfaqta liyuqala jawad.
Engkau berinfak hanya untuk mendapatkan gelar jawad orang yang dermawan. Dan engkau sudah mendapatkan itu. Lalu orang ini dilemparkan ke neraka. Itu 3 manusia yang menjadi koreknya api neraka. Sebelum pelacur dimasukkan ke neraka, sebelum perampok, sebelum orang-orang musyrikin dimasukkan ke neraka, ini 3 orang dimasukkan neraka. Karena Allah nggak suka dalam ibadah kepada Allah disisipkan selain Allah di sana. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal sebuah amalan lalu dia sisipkan selain aku dalam amalan dia, aku tinggalkan dia bersama yang aku disekutukan dengan. Maka tolong nggak main-main urusan niat. Innamal a'malu binniyat. Maka doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami' al-alim. Allah tahu dengan niat kita. Kenapa kita beramal? Sebagian kita tiap hari memberi berbuka kepada orang-orang. Dia kirim ke masjid sini 100, kirim masjid sana 100. Coba engkau muhasabah. Apa niatku? Kalau amalannya soleh, sesuai dengan aturan sudah sesuai.